Jumpa lagi bersama saya, Muhammad Bahrul Ulum. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja kan di rumah dan selalu jaga kesehatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu vektor. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pengertian vektor, memahami penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor, menentukan besar dan resultan vektor, dan menerapkan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apakah ada yang tahu kegunaan vektor dalam kehidupan sehari-hari? Nah, adapun contoh penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Contoh penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari pada pesawat. Ketika turun, pesawat tidak langsung jatuh, melainkan menyesuaikan arah vektor, sehingga penumpang di dalamnya tidak terombang-ambing. Yang kedua adalah jungkat-jungkit. Pada jungkat-jungkit, konsep bidang miring gayanya menggunakan vektor gaya, sehingga kedua anak ketika di jungkat-jungkit tidak akan terjatuh langsung pada bidang miring. Bagaimana? Sudah tahu kan contoh penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari? Maka perlu diketahui, dalam fisika terdapat dua macam besaran, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, kecepatan, percepatan, dan gaya, dan lain sebagainya. Sedangkan besaran skalar adalah besaran fisika yang hanya memiliki nilainya saja. Contohnya, massa, panjang, volume, dan lain-lain. Notasi vektor. Sebuah vektor dinyatakan dengan tanda panah. Vektor dinyatakan dengan huruf besar atau kapital, atau dengan memberi tanda panah di atasnya. Sebuah vektor terdiri dari titik pangkal dan titik ujung. Panjang garis merupakan besar vektor, sedangkan arah panah merupakan arah vektor. Contoh, vektor kecepatan kita lambangkan dengan V dengan panah di atasnya. Dan bisa dilihat pada gambar. Harga mutlak dari X atau nilainya lebih besar sama dengan 0, artinya harga mutlak X sama dengan X, harga mutlak 0 sama dengan 0, harga mutlak min X sama dengan X. Harga mutlak berlaku bernilai positif. Vektor yang mempunyai panjang dan arah yang sama disebut vektor ekuivalen. Misal, vektor T sama dengan vektor X. Resultan dua vektor. Jika diketahui vektor A bergerak ke kanan ditambah vektor B bergerak ke kanan, dilihat pada gambar, maka besarnya, jika vektor A 3 Newton, vektor B 2 Newton, maka resultannya adalah vektor A ditambah vektor B. Hasilnya 5 Newton. Yang kedua, jika vektor A bergerak ke kanan sebesar 3 Newton, ditambah vektor B bergerak ke kiri sebesar 3 Newton, maka resultannya adalah vektor A dikurangi B. Jadi, di sini acuannya adalah ketika vektor arahnya ke kanan, maka nilainya positif. Jika sebaliknya ke kiri, maka arahnya negatif. Jika bergerak ke atas, arahnya positif, dan jika bergerak ke bawah, arahnya negatif. Dan kita bisa lihat contoh soal berikut ini. Lalu kita lanjut ke resultan dua vektor yang saling tegak lurus. Besar resultan vektor, pada gambar kita bisa lihat, besar resultan vektor A dan B adalah dinyatakan sebagai R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita lihat bahwa vektor tersebut berbentuk dengan segitiga, maka rumusnya sama dengan Pythagoras, mencari sisi miringnya. Oke, baik, kita langsung ke pembahasan soalnya. Menentukan resultan gaya pada dua vektor perubahan tersebut. Menentukan resultan dari vektor perpindahan, besar resultannya adalah sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dengan hasil 50 meter. Mudah bukan? Kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan vektor. Ada 4 metode dalam penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang pertama adalah metode segitiga, yang kedua metode poligon,
yang ketiga metode jajar genjang, dan yang keempat adalah metode analisis. Kita bahas selanjutnya. Ya, analisis. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode segitiga. Nah, metode segitiga ini sangat mirip. Nah, metode segitiga contohnya misalnya ada vektor A bergerak ke atas, kemudian vektor B bergerak ke kanan agak miring sedikit. Nah, kita uraikan menjadi seperti gambar. Maka resultannya adalah vektor A ditambah vektor B. Yang kedua adalah metode poligon. Dalam gambar ada 3 buah vektor yang masing-masing arahnya berbeda. Maka kita bisa uraikan satu persatu dengan 2 cara, seperti metode segitiga tadi. Maka bisa dilihat dua persamaan vektor tersebut bersifat asosiatif. Nah, yang ketiga adalah metode jajar genjang. Dalam metode jajar genjang, besar resultannya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Jadi, jika dia searah, berarti jika kita mencari arahnya, nilainya adalah R sin theta sama dengan A per sin theta 1 sama dengan B sin theta 2. Nah, itu kalau dia searah. Bagaimana kalau jajar genjang salah satunya berlawan arah? Maka besar resultannya tinggal kita mengganti plus minusnya menjadi R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat minus 2AB cos theta. Sebelum kita membahas ke metode analisis, kita terlebih dahulu harus mengetahui komponen vektor. Bentuk vektor pada gambar kita harus menguraikan satu persatu. Yang pertama, kita mencari vektor V1. Dilihat pada gambar bentuk proyeksinya, maka pada sumbu X, V1X sama dengan V1 cos alpha. Kemudian pada sumbu Y, V1Y sama dengan V1 sin alpha. Pada vektor V2, besar pada sumbu X, V2X sama dengan min V2 sin theta. Kenapa? Karena dia berlawan arah dengan vektor lainnya. Dia mengarah ke kiri. Maka nilainya minus. Pada sumbu Y, V2Y sama dengan V2Y cos theta. Karena dia berada di samping sudut. Jadi kita harus mengetahui posisi dia di samping atau di depan hasil proyeksinya. Ingat aturan sinus dan kosinus. Kemudian vektor V3 besarnya sama pada sumbu X, V3 sama dengan VY cos theta sama dengan min V karena cos theta 0 sama dengan 1. Kemudian pada sumbu Y adalah VY sin theta sama dengan 0. Nah, jika kita sudah mengetahui komponen vektornya, maka kita bisa lanjut ke metode analisis. Nah, hasil komponen tadi kita uraikan dalam bentuk tabel sehingga bisa dilihat pada gambar. Nah, setelah itu kita menjumlahkan komponen pada sumbu X dan komponen pada sumbu Y dengan sigma X sama dengan pada sumbu X kita bisa lihat dan sigma Y pada sumbu Y. Sehingga besar resultannya adalah akar dari sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Dengan arahnya adalah tan theta sama dengan sigma Y per sigma X. Mudah bukan? Nah, kalau begitu kita lanjut ke contoh-contoh soal berikut ini. Jadi di sini ada 2 contoh soal, kita bahas satu persatu ya. Nah, dalam soal kita disuruh untuk menentukan resultan dari kedua buah vektor. Nah, kita proyeksikan seperti gambar berikut. Vektornya membentuk sudut 60 derajat, V1 ke arah kanan dan V2 ke arah kanan atas. Maka besar resultannya adalah R sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2V1 V2 cos theta. Dan dia dapatkan hasilnya sebesar 34,64 Newton. Kemudian pada soal nomor 2, bentuknya seperti berikut. Jadi kita harus menggunakan metode analisis yang sudah dijelaskan tadi. Kita disuruh mencari komponen vektor pada sumbu X dan Y. Kita disuruh mencari resultan ketiga vektor tersebut. Kita analisis satu-satu vektornya.
Maka F1 bisa kita lihat nilainya adalah 6 cos 60 derajat 3 Newton. F1Y min 6 sin 60 derajat sama dengan min 3 akar 3 Newton karena dia bergerak ke bawah. Kemudian F2X sama dengan 3 cos 60 derajat sama dengan 3 per 2 Newton. F2Y sama dengan 3 sin 60 derajat sama dengan 3 per 2 akar 3 Newton. Sedangkan F3X sama dengan 3 cos 180 sama dengan min 3 Newton karena dia tegak lurus. Kalau jika diproyeksikan maka sudutnya 180 derajat. Kemudian F3Y sama dengan 2 sin 180 derajat sama dengan 0. Kita permudah, jadi kita buat tabel agar lebih mudah. Komponen X dengan komponen X, komponen Y dengan komponen Y. Maka didapatkan besar resultannya sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma XY kuadrat dan hasilnya adalah 3 Newton. Adapun arahnya adalah tan theta sama dengan sigma Y per sigma X. Hasilnya min akar 3. Nah, bagaimana penjelasan dari vektor tadi? Bisa dipahami kan? Kalau begitu, jangan lupa selalu semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.